Assalamualaikum Bu Yuli Kristanti, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam, selamat siang Pak Sutran. Saya alhamdulillah sehat walafiat hari ini. Oke. Eh, Ibu sekarang dalam kondisi ada pelajaran atau sudah selesai pelajaran ini Bu di sekolahnya? Sudah selesai Pak. Alhamdulillah. Sudah Berarti sesuai dengan selesai. janjian kita ini ya, bahwa hari ini kita akan melakukan coaching. Saya sebagai coach dan Bu Yuli sebagai coachee. Mungkin sebelum ke sana Bu Yuli, eh, suasana di tempatnya Bu Yuli gimana? Tidak ada yang mengganggu ya, maksudnya tidak terganggu dengan suasana lingkungannya? Oh tidak ada Pak. Alhamdulillah. Baik, Aman, aman. oke, terima kasih Bu Yuli. Baik Bu Yuli, Oke. supaya bincang-bincang kita atau percakapan kita ini nanti bisa sesuai dengan harapan, mungkin Bu Yuli punya apa yang mau diobrolkan dengan saya ini atau yang mau diceritakan ke saya ini. Nggih Pak Sutran. Begini Pak Sutran nggih. Saya ingin membahas tentang cara meningkatkan partisipasi siswa di kelas 3. Saya kan mengampu di kelas 3 Pak Sutran. Saya Oke. memiliki 2 siswa yang belum bisa membaca dan sudah dilabeli sama orang tua mereka sebagai tidak bisa. Tanda kutip dua tidak bisa. Ini mempengaruhi partisipasi mereka di kelas meskipun mereka sebenarnya masih bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Begitu Pak Sutra. Oh, Yang selama ini. ada Nggih. permasalahan seperti itu di tempatnya Bu Yuli. Bu Yuli, kalau boleh tahu Bu Yuli, eh, Bu Yuli ini sekarang sudah pada proses akan menyelesaikan, sedang menyelesaikan atau sudah punya sesuatu rencana untuk mengatasi masalah Bu Yuli ini? Iya, sebenarnya ada sih Pak Sutra ya, ada sesuatu hal yang sebenarnya yang saya ingin lakukan. Ini merasa kesulitan sedikit tentang bagaimana saya itu meningkatkan partisipasi siswa di kelas, terutama 2 siswa yang belum bisa membaca nih Pak Sutra. Label yang diberikan oleh orang tua mereka itu membuat mereka itu kurang percaya diri Oh, dan enggan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Meskipun mereka sebenarnya mampu dalam matematika, saya ingin ada sedikit sebenarnya untuk membantu mereka agar mereka itu juga berjalan aktif seperti anak-anak baik, lainnya gitu Pak baik. Sutra. Suatu hal yang sangat baik yang akan dilakukan oleh Bu Yuli ini. Bu Oke. Yuli, kalau tadi sudah punya angan-angan atau rencana sesuai informasi Bu Yuli, kira-kira Bu Yuli ini saya kasih skala atau ring 1 sampai 10, Bu Yuli ini sudah di posisi berapa kira-kira perencanaannya untuk menyelesaikan masalah Bu Yuli? Masih kisaran 55 di atas 6 di bawah sedikit gitu lah Pak Sutra. Saya rasa seperti itu. Karena saya di sini itu apa ya? Sangat apa ya? Melihat anak-anak ini dan peran orang tua ini sangat begitu mempengaruhi rasa percaya diri mereka. Jadi saya masih kesulitan untuk apa namanya menanggulangi anak-anak ini kesulitan di dalam membacanya. Mereka cenderung itu merasa malu dan takut gitu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan membaca dan menulis. Sehingga hal ini membuat saya anak-anak ini lebih pasif di kelas saya. Saya akan terus berusaha dan Hmm, berusaha sehingga mungkin nanti bisa saya temukan solusinya untuk bagaimanakah saya akan menghadapi perasaan saya dan menghadapi bagaimana untuk meningkatkan anak-anak ini agar bisa berpartisipasi secara aktif oh di kelas sama bagus. dengan anak-anak yang lainnya. Baik, baik. Bagus sekali Bu Yuli. Bu Yuli, dari tadi saya ada mendengar kata-kata ketakutan. Mungkin Bu Yuli bisa menjelaskan maksud dari ketakutan itu atau yang menjadi kendala Bu Yuli itu apa? Gini Pak Sugran, label yang sudah diberikan orang tua itu kan tidak bisa, iya. Eh, Namun 2 anak yang tidak bisa membaca ini sebenarnya masih bisa mengikuti pembelajaran matematika. Nah,
saya khawatirkan sedikit ini, mereka itu sebenarnya bisa berpartisipasi aktif, tapi saya sudah berbincang-bincang dengan orang tuanya, bagaimanakah saya agar label yang diberikan itu tidak seharusnya diberikan dan membuat Yes. kepercayaan pada orang tua anak-anak ini untuk bisa lebih aktif nantinya, sehingga anak-anak bisa berpartisipasi aktif seperti anak-anak yang lainnya. Seperti itu, Pak Stra. Baik Bu Yuli, saya sudah menangkap clue-nya di situ. Bu Yuli, kalau dari keinginan Bu Yuli sendiri, mungkin ada rencana yang mungkin akan Bu Yuli lakukan untuk bisa membuat eh, perubahan yang terhadap siswa Bu Yuli tadi? Kira-kira apa yang mau Iya, Pak. dilakukan? Iya, ada sih Pak Subhan. Saya mencoba memberikan perhatian ekstra kepada dua anak saya ini dan memberikan mereka tugas-tugas yang bisa mereka selesaikan dengan baik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Saya mencoba mengintegrasikan aktivitas matematika itu dengan aktivitas membaca sederhana, tetapi hasilnya ini masih belum optimal. Jadi saya akan mencoba terus bagaimanakah agar anak-anak ini secara optimal nanti bisa berdaya untuk menghadapi tantangan yang berikutnya yang akan ingin saya berikan kepada mereka. Seperti itu. Baik Bu Yuli, supaya lebih memfokuskan, kira-kira prioritas apa ini Bu Yuli yang mau Bu Yuli lakukan supaya apa yang diinginkan Bu Yuli itu tercapai? Apa prioritas yang mau direncanakan Bu Yuli dari sekian banyak keinginan Bu Yuli tadi? Prioritasnya yang mana? Iya. Saya akan mencari cara untuk meningkatkan rasa percaya diri anak-anak ini dan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu mampu, mereka itu mempunyai suatu kelebihan dan saya ingin memberikan mereka lebih banyak kesempatan untuk berhasil dalam tugas-tugas sederhana yang bisa mereka selesaikan dengan baik. Dan saya akan mencoba membuat aktivitas kelas yang lebih terintegrasi antara matematika dan membaca, seperti permainan matematika yang dibacakan baca angka atau instruksi sederhana yang bisa dimengerti oleh mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Seperti itu Pak Supran. Wah, baik, bagus sekali Bu Yuli, sudah ada perencanaan yang fokus. Jadi Bu Yuli bisa menyelesaikan sesuatunya lebih ke arah yang fokus dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Kemudian Bu Yuli, kira-kira dari keinginan Bu Yuli untuk mencapai yang keinginan Bu Yuli merubah siswa tadi supaya berhasil, untuk jangka pendeknya Bu Yuli, mungkin Bu Yuli punya suatu trik atau bagaimana Bu Yuli, atau punya sesuatu gambaran untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya dari persoalan Bu Yuli itu? Iya, saya akan mencoba mengadakan sisi kecil khusus untuk dua siswa saya ini, Pak Subran, di mana mereka bisa berlatih membaca dalam suasana yang lebih santai, lebih mendukung, seperti itu Pak Sudan. Jadi saya nanti akan kolaborasi dengan orang tua karena rumah mereka kan dekat dengan rumah saya Pak Sudan, sehingga saya lebih mudah untuk hal itu, Baik. untuk bicara kepada Alhamdulillah. orang tuanya agar nanti saya bisa membawa anak-anak ini lebih percaya diri, lebih aktif lagi, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Yuli. Yang terakhir Bu Yuli, dari usaha Bu Yuli tadi ingin menunjukkan bahwa tidak semua orang itu yang dilabeli nggak bisa jadi nggak bisa atau bagaimana itu. Siapa saja Bu Yuli aktor atau pihak-pihak yang menurut Bu Yuli bertanggung jawab terhadap keberhasilan dari rencana Bu Yuli? Iya, karena saya melihat ini ya, melihat anak-anak sebelumnya ini, saya sudah berkolaborasi dengan guru-guru di kelas 2 dan guru-guru yang sudah di kelas atas seperti kelas 4 seperti itu, dan
saya yang berfokuskan ini kepada kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya lah yang seharusnya sebenarnya punya waktu banyak daripada saya ada di sekolah, sehingga saya harus bekerja kepada orang tuanya mereka dan lingkungan sekitar sekolah yang mungkin bisa membawa anak-anak ini untuk bisa menunjukkan bagaimana sebenarnya mereka itu mempunyai bakat dan minat yang sangat luar biasa, seperti itu Mas Bram. Berarti orang tua juga ikut bertanggung jawab ya Bu Yuli ya, selain guru-guru yang di sekolah. Betul gitu ya Bu Yuli ya. Baik Bu Yuli, dari pembicaraan kita ini Bu Yuli sudah berusaha untuk membuka diri, kemudian mengungkapkan hal-hal yang diinginkan Bu Yuli dari permasalahan yang dihadapi Bu Yuli, dan berusaha Bu Yuli untuk mencari titik-titik peluang di mana Bu Yuli bisa untuk merubah sesuatu yang tidak baik atau kurang menjadi lebih baik lagi. Jadi mungkin bisa Bu Yuli sedikit memberikan kesimpulan dari keinginan Bu Yuli tadi, dari awal sampai akhir tadi. Saya ingin sekali merubah apa yang sudah dilabel orang tua menjadi suatu nilai yang positif untuk orang tua. Saya akan bekerja sama dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat, dan mungkin nanti saya juga bisa bekerja sama dengan orang-orang yang bisa saya ajak kerjasama untuk kedepannya saya itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yuli atas obrolan kita kali ini. Kalau sedikit saya boleh mengambil benang merahnya, berarti dari permasalahan Bu Yuli ini adalah wajib kiranya kita melibatkan semua pihak ketika kita harus membimbing siswa, karena tanpa keterlibatan semua pihak, di mana orang tua ataupun guru atau guru kelasnya, tentu apa yang kita rencanakan akan sulit untuk berhasil. Saya kira obrolan kita cukup Bu Yuli. Alhamdulillah. Baik Bu Yuli. Ya. Oke, semoga Ya, dan Pak Sutran sudah memberikan uang waktunya, mungkin dengan pengetahuan nanti ya Pak Sutran sudah support kepada saya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak hanya guru SD dengan guru SD, tapi saya bisa menimba ilmu, menimba saran dari menerima pendapat, mendapatkan saran dari Pak Sutran. Baik, sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Sutran. Sama-sama Bu Yuli, semoga bermanfaat baik buat Bu Yuli maupun buat saya pribadi. Kita akhiri Bu Yuli, sampai ketemu lagi di minggu depan dan kesempatan di lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sutran.